Pagi anak-anak, kembali lagi di pembelajaran online. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan dan diberi perlindungan dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini yaitu kita ke pembelajaran 6 di tema 1 subtema 1. Untuk muatan pelajarannya yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia di KD 3.1, kemudian SPDB di KD 3.1 dan muatan pelajaran IPA di KD 3.1. Adapun tujuan pelajaran yang harus kalian capai, untuk yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Kemudian yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Kemudian yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Kalian perhatikan di buku siswa kalian di halaman 51 ada sebuah gambar dan bacaan. Kalian bisa memperhatikan. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Selanjutnya, ayo berkreasi. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian kalian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Jadi buatlah cerita minimal 3 paragraf. Nah, sebelum menulis cerita, kalian harus menentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, di situ ada tersedia kolom paragraf 1 sampai 5, tapi kalian bisa membuatnya minimal 3 saja, 3 paragraf. Kalian buat ide pokoknya. Kemudian setelah kalian membuat ide pokoknya, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Itu adalah tugas yang pertama. Kemudian kita lanjutkan di halaman 53 di buku siswa kalian. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Nah, di situ ada sebuah bacaan dengan judul gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, dari bacaan tersebut, tugas selanjutnya yaitu kalian menentukan ide-ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Jadi di situ di buku siswa kalian tersedia sebuah kolom. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kalian tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf.
Kemudian kita lanjutkan di halaman 54, ayo mengamati. Nah, kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengikuti gerak kelinci, siput, kupu-kupu. Nah, bersama kelompokmu sesuai contoh gerak hewan-hewan tersebut, coba kalian identifikasi ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara kelompok. Di buku kalian tersedia sebuah kolom hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kemudian kalian tuliskan hal yang dibandingkan, kemudian ada penjelasannya. Hewan avertebrata juga hal yang dibandingkan sama penjelasannya. Selanjutnya, ayo kita berkreasi. Presentasikan hasil perbandinganmu dengan bisa membuat video. Kalian bisa mempresentasikan hasil perbandinganmu dengan membuat sebuah video agar lebih menarik dan mudah dan memahami. Bisa menggunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Sebelumnya buatlah model sederhana. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin maupun kawat. Nah, kalian bisa memperhatikan contoh di gambar. Ada model sederhana hewan vertebrata dan model sederhana hewan avertebrata. Yaitu vertebrata, di situ ada model sederhana kelinci sama siput. Setelah kalian melaksanakan tugas-tugas, mari kita renungkan. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan kamu menyayangi hewan. Kalian bisa menunjukkannya dengan cara menuliskan di buku tulis kalian. Kerjasama dengan orang tua, ajaklah teman, saudara, dan orang tuamu untuk menyayangi hewan yang ada di sekitar. Jangan merusak habitat hidupnya dan peliharalah dengan baik jika kamu memiliki hewan peliharaan. Itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan di pembelajaran 6 kali ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Saja silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sampai ketemu lagi di video pembahasan pembelajaran 6 selanjutnya. Tetap semangat, selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.